Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua. Selamat datang di program kesayangan kita semua, Sinau Bareng Motivi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah kisi-kisi penilaian tengah semester mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Sebelum sinau bareng kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah adik-adikku, langsung saja kita mulai belajarnya. Semangat ya! Adapun materi yang pertama adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Di dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah adalah surat yang kelima, terdiri dari 120 ayat dan termasuk rumpun surat Madaniyah. Adapun nama Surat Al-Ma'idah sendiri diambil dari ayat yang ke-112 yang artinya hidangan. Marilah kita pelajari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adapun isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 adalah 1. Perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Dan yang kedua, larangan untuk tolong-menolong dalam kejahatan. Baiklah, berikutnya kita akan mempelajari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Surat Al-Ma'idah ayat 3 merupakan wahyu Al-Quran yang terakhir kali diturunkan. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau yang disebut dengan haji perpisahan, yaitu bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang pertama, larangan bagi seorang muslim untuk takut pada kafir, karena kita hanya boleh takut pada Allah. Yang kedua, Islam adalah agama sempurna yang diridhoi Allah. Dan yang ketiga, kita hanya boleh bergantung kepada Allah. Keempat, perintah Allah untuk segera memohon ampun kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan. Baiklah, berikutnya kita akan mempelajari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49, terdiri dari 18 ayat dan termasuk rumpun surat Madaniyah. Nama Al-Hujurat sendiri diambil dari ayat keempat yang artinya beberapa kamar.
Kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu perintah Allah agar orang yang beriman menjauhi berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan bergunjing. Perumpamaan bagi orang yang bergunjing seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jijik banget kan? Berikutnya, kandungan Surat Al-Hujurat ayat 13. Semua manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Berikutnya, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan Allah menjadikan mereka menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Berikutnya kita akan mempelajari yaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman pada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Qada berasal dari kata al-qada yang artinya hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah kepada semua makhluknya sejak zaman azali. Contoh qada, kelahiran dan kematian makhluk, gerhana matahari, terjadinya siang malam, jenis kelamin bayi, dan hari kiamat. Berikutnya kita akan mempelajari tentang qadar. Qadar berasal dari kata al-qadar yang artinya ukuran, ketentuan, peraturan, dan kepastian. Secara istilah, qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi pada makhluknya menurut ukuran. Qada dan qadar sering disebut takdir. Takdir mu'alaq, takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah takdir yang mungkin masih bisa diubah dengan usaha dan doa. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah dengan doa maupun usaha. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar yaitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur atas nikmat Allah, terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir, dapat menghilangkan gelisah serta memupuk kesabaran. Hampir di ujung acara, kita akan pelajari materi terakhir yaitu senangnya berakhlak terpuji. Yang pertama kita pelajari adalah husnuzon, berbaik sangka, atau positive thinking. Di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah sudah mengingatkan kita agar menjauhi sikap banyak prasangka. Why? Mengapa? Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Manfaat berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari, hidup menjadi tenang dan optimis, membentuk pribadi yang tangguh, mendorong kreativitas, dan tidak mudah putus asa. Perilaku terpuji berikutnya yaitu simpati. Mengapa kita harus bersimpati? Karena kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Lawan dari simpati adalah egois, mementingkan diri sendiri. Berikutnya kita akan mempelajari toleransi atau samhah atau tasamuh. Silahkan dibaca sendiri. Ciri-ciri hidup rukun: menghargai pendapat orang lain, membantu orang lain yang kesusahan, tidak membeda-bedakan teman, mudah meminta maaf, dan tentu saja tidak menyimpan dendam. Baiklah adik-adikku semuanya, demikianlah tadi bedah kisi-kisi PTS PAI kelas 6 tahun 2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.